Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Kamis 3 Maret 2022. Hari ini Tribuners seperti biasa, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk dikunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama di Tribun Travel Update kali ini, Tribuners, sebagai upaya antisipasi resiko COVID-19, umat Hindu Pura Agung Amertabuana di Kota Batam, Kepulauan Riau ini menggelar upacara Tawur Kesanga atau Meracu pada Hari Raya Nyepi. Upacara ini diselenggarakan secara sederhana dan jumlah orang yang terbatas. Sebelumnya memang upacara Tawur Kesangan ini identik dengan pawai festival ogoh-ogoh, yaitu boneka raksasa yang diarak di sekitar pura. Untuk tahu informasi lengkapnya terkait dengan informasi kali ini, sudah ada rekan kami, Roma Uli Sianturi dari Tribun Batam. Silakan Uli, informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Mufti. H-1 menjelang perayaan Nyepi, sejumlah umat Hindu di Pura Agung Amertabuana menjalankan upacara Tawur Kesanga untuk memperingati menjelang perayaan Nyepi. Berbeda dengan sebelum COVID-19 melanda, sejumlah umat Hindu merayakan kini dengan sederhana dan jumlah umat yang dibatasi. Selain itu, seperti diketahui dalam perayaan Nyepi ini, umat Hindu biasanya melakukan 3 tahapan ritual upacara, yakni upacara melasti, upacara Tawur Kesanga atau Meracu, dan prosesi Nyepi itu sendiri. Nah, umat Hindu di Kota Batam ternyata sudah melaksanakan upacara melasti di hari Minggu tanggal 27 Februari lalu, sementara untuk upacara Tawur Kesanga diselenggarakan H-1 sebelum perayaan Nyepi. Nah, berbeda dengan sebelumnya, biasanya upacara Tawur Kesanga ini identik dengan pawai ogoh-ogoh yang dilakukan di sekitar pura, namun kali ini tidak ada kata pawai. Nah, dalam upacara ini berbagai sesajian simbol Trimurti, tetapi mengingat situasi COVID-19 dan Omikron, upacara melasti dilakukan di pura juga, sama seperti dengan upacara Tawur Kesanga. Selain itu, setelah melaksanakan 2 upacara tersebut, umat Hindu juga hari ini di Kota Batam memperingati perayaan Nyepi dengan menjalani 4 penyepian ada pun 4 yang dipantangkan dalam perayaan Nyepi hari ini, yakni yaitu amati karya, umat Hindu tidak bekerja pada hari ini. Lalu yang kedua amati geni, tidak ada penyalaan api. Yang ketiga amati lelungan, tidak melakukan berpergian, dan amati lenganguan atau tidak bersenang-senang. Begitu rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Uli atas informasi Anda, dan Tribuners untuk informasi lebih lengkapnya kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Parisa Hindu Dharma Provinsi Kepulauan Riau, Iwana Catrayasa. Berikut informasinya untuk Anda. Kita sudah melaksanakan yang namanya upacara melasti. Nah, upacara melasti ini adalah bermakna menyucikan diri secara buana alit. Ya, di dalam diri kita itu kita sucikan lahir dan batin, dan yang kedua kita menyucikan juga alam lingkungan sekitarnya, termasuk sarana-sarana yang akan kita gunakan pada hari raya Nyepi itu hari Minggu. Nah, biasanya kita melaksanakan acara melasti itu kita turun ke danau, ke Dam Sailadi, tetapi mengingat COVID-19 Omikron ini meningkat di Kota Batam, maka kita melaksanakan acara di lingkungan di sini saja. Itu yang pertama, sudah kita laksanakan. Nah, pada hari ini tanggal 2 Maret tahun 2022 kita melaksanakan Tawur namanya, Tawur Agung. Jadi Tawur Kesanga. Nah, hari ini itu film
tilam itu tidak ada bulan pada hari. Jadi Taur Agung tilam ke sana itu namanya upacara Butayatnya. Upacara Butayatnya ini adalah upacara pengorbanan suci yatnya yang ditujukan kepada para buta. Jadi para buta itu adalah makhluk yang tidak kita lihat, gitu ya, untuk nyomil. Jadi bagaimana kabarkan kepada mereka bahwa kita yakini, kita percaya bahwa makhluk-makhluk di sekitar kita ini ada, dia ada. Kemudian kita kabarkan, kita nyomil sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, nyomil sifat kita. Dari sifat-sifat keraksasaan, dari sifat yang sering marah, dari sifat yang sering... Tribuners, wisata air terjun Air Hitam yang terletak di Desa Aromantai, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, ini menjadi primadona bagi pengunjung karena memang lokasinya sangat dekat dengan perkampungan. Tentunya hal ini menjadi keistimewaan tersendiri bagi pengunjung wisata lokal untuk menikmati wahana wisata air terjun yang indah ini. Di sekitar air terjun ini juga masih sangat asri dengan dilengkapi pepohonan yang tumbuh subur. Ini juga menambah kesejukan saat berada di lokasi tersebut. Bagaimana keindahannya Tribuner, sudah ada rekan kami Alan dari Sriwijaya Post dengan informasinya. Silakan Alan. Ya, terima kasih rekan Muti. Dapat kami sampaikan dari pantauan di lokasi memang air terjun Curug Air Hitam ini memang menjadi salah satu tujuan wisata bagi wisatawan lokal di Desa Aromantai, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Selatan, Sumatera Selatan ini, terutama di waktu akhir pekan, pengunjung akan memilih salah satu wisata di Desa Aromantai ini. Kalau untuk di saat hari-hari besar seperti pergantian tahun maupun saat hari raya seperti itu akan membludak untuk pengunjung wisata di lokasi air terjun Curug Air Hitam ini. Ini menjadi salah satu tujuan wisata baik remaja maupun keluarga yang biasanya berdatangan di sini. Disebabkan karena jaraknya cukup dekat dengan permukiman warga, dinilai instan cukup efektif, sebab biasanya dikatakan oleh para pengunjung untuk Curug itu tersendiri memang medannya cukup menantang, tapi untuk di Curug Air Hitam ini memang sangat dekat. Untuk keindahannya memang sangat masih asri dan sangat alami. Dari sumber air curug ini memang bersumber dari air persawahan yang berada di bagian atas sumber perairan di sana. Sementara di sekitaran dari Curug Air Hitam ini memang masih sangat sejuk ya, karena terdapat beberapa pepohonan yang tumbuh dengan subur di sana, dan juga dilengkapi dengan panorama persawahan yang berada di sekitaran dari wisata air terjun Curug Hitam ini. Sementara ini memang untuk menuju ke lokasi ini memang dari kota Muara II, dari pusat kota Muara II memang untuk menuju ke lokasi, menuju ke arah Kecamatan Pulau Beringin, karena tepatnya wisata ini di Desa Aromantai, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Selatan. Jadi dengan jarak tempuh dengan berkendara itu hanya 90 menit saja. Sementara kalau dari Desa Aromantai tepatnya hanya berjarak kurang lebih 100 meter saja. Ya, sangat dekat dan juga sangat indah. Dari pantauan kita, begitu rekan Mufi. Baik, terima kasih rekan Alan atas informasi dan juga rekomendasi dari Anda. Selamat bertugas kembali Alan.
Baik Tribuners, kali ini Mufti akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi kota Sambas. Jika Anda berkunjung ke sana, ini kurang lengkap rasanya jika tidak menjamah wisata susur sungai di Waterfront City Sambas. Wisata ini terletak di kawasan tepian Sungai Sambas, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Di sana pastinya pengunjung ini dapat menikmati berbagai fasilitas wisata yang menarik. Bahkan setiap sore hari, ini terdapat penyedia sampan motor yang siap mengantarkan pengunjung untuk berkeliling Sungai Sambas. Nah, lebih lengkapnya Tribuners mengenai wisata Waterfront City ini akan disampaikan rekan kami, Imam Maksum dari Tribun Pontianak. Silakan Imam, laporan Anda. Baik, rekan Mufti, terima kasih. Dan Tribuners yang ada di rumah, berkunjung ke kota Sambas, Kabupaten Sambas, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak menikmati suasana Sungai Sambas melalui sampan motor yang ada di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, tepatnya di Waterfront City, tak jauh dari Komplek Istana Al-Wazi Kubillah atau Keraton Sambas. Nah, Tribuners di rumah ke Sambas kurang lengkap jika kita tidak menikmati pesona Sungai Sambas yang ada di Kecamatan Sambas dengan menggunakan perahu motor yang dapat kita jumpai di Waterfront City pada sore hari. Jadi Waterfront City ini menyediakan para penambang sampan motor yang bisa membawa kita untuk berkeliling melihat pesona-pesona di sekeliling Sungai Sambas, Tribuners. Dan dari atas perahu motor, kita akan diajak untuk berkeliling ke Sungai Sambas yang memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Dan dari atas motor sampan, kita akan melihat seperti apa keindahan pemukiman di tepi Sungai Sambas, khususnya pemukiman masyarakat yang khas dengan Melayu di Kabupaten Sambas. Dan harga bagi Tribuners atau pengunjung yang ingin menaiki sampan motor cukup mengeluarkan biaya sekitar Rp70.000, dan dengan biaya tersebut Tribuners bisa mengajak rekan-rekan lainnya 5 hingga 7 orang untuk berkeliling menggunakan sampan motor. Dan tentu saja dari atas sampan motor kita bisa menikmati spot foto, kemudian kita bisa mengabadikan keindahan Sungai Sambas khususnya. Kemudian waktu yang pas adalah pada saat sore hari, dari waktu habis asar hingga menjelang waktu maghrib atau menjelang malam hari. Dan sampan motor di Kabupaten Sambas ini dioperasikan setiap hari, dan pada Sabtu dan Minggu dan hari libur itu biasanya para penambang itu akan sangat banyak dijumpai, bahkan hingga puluhan sampan motor yang bisa beroperasi. Rekan Mufti, sekian laporan langsung saya. Baik, terima kasih laporan dari Tribun Pontianak ke Imam. Selamat bertugas kembali, Imam. Baik Tribuners, kali ini saatnya Mufti mengajak Tribuners untuk kulineran. Ada makanan bernama geprek gobios yang merupakan salah satu kuliner yang ada di Bandar Lampung. Di rumah makan ini, Tribuners ini menyediakan berbagai macam varian ayam geprek yang tidak biasa. Salah satu geprek andalan mereka adalah geprek gobios original dan juga gobios keju lumer. Pastinya sensasi pedas dan unik ini menjadi daya tarik dari rumah makan ini. Pengunjung pecinta pedas ini bisa langsung mampir mencicipi berbagai olahan yang dijual di geprek gobios ini. Apa kira-kira Tribuners menu yang ditawarkan, dan akan disampaikan pastinya lebih lengkapnya oleh rekan kami. Ada Husnul Khotimah dari Tribun Lampung. Silahkan laporan Anda, Husnul. Oke, terima kasih rekan Mufti. Selamat siang Tribuners. Di sini balik lagi bersama Cenul, dan di sini Cenul pengen ngasih tahu nih sama teman-teman Tribuners, khususnya untuk yang di Bandar Lampung ataupun di luar Bandar Lampung. Ini ada geprek ayam gobios. Ini adalah salah satu rekomendasi untuk teman-teman semua yang berkunjung, khususnya yang berada di Jalan Gang 5 Polim,
tepatnya di nomor 24 ya, Kota Bandar Lampung. Nah, di sini mereka itu menyediakan berbagai macam menu olahan dari ayam geprek, tetapi yang membuat dia berbeda adalah karena mereka mempunyai ciri khas dari sambalnya gitu. Sesuai dengan namanya gobios, jadi mempunyai filosofi bahwasanya siapapun yang memakan sambal ini pasti akan berkeringat. Karena sesuai juga dengan nama dan filosofinya, sambal ini juga rasanya pedas gitu. Karena mereka benar-benar memakai cabai setan. Dan ini sangat cocok sekali untuk Tribuners semua yang menyukai dan pecinta makanan pedas. Tetapi tak hanya ada geprek original yang rasanya pedas, Tribuners untuk yang nggak terlalu suka makanan pedas itu bisa memilih salah satu menu andalan dari geprek ayam gobios ini, yaitu geprek keju lumer. Nah, geprek keju lumer ini karena ada sensasi dari kejunya, jadi bisa menetralisir gitu, tidak terlalu pedas. Bahwasannya dari dari campuran sambalnya ini gitu. Nah, harganya juga sangat murah sekali. Start dari harga 10 ribuan sampai dengan 20 ribuan aja. Nah, untuk satu paket yang sedang Channel Nikmati kemarin itu menu paket di harga 19.000 untuk ayam geprek lumer, keju lumer maksudnya. Nah, itu dihargai 19.000 dan sudah termasuk nasi dan free es teh juga. Sedangkan untuk originalnya itu dibanderol dengan harga 13.000 aja dan sudah free es teh. Nah, selain itu di sini juga menyediakan ada kulit ayam goreng, terus juga ada jamur crispy. Nah, jadi Tribuners ini bisa menjadi pilihan dan rekomendasi tempat Tribuners semua untuk berkuliner. Jangan lupa mampir ke ayam geprek gobios. Nah, seperti itu laporan dari saya, Mufti. Baik, terima kasih atas rekomendasi kuliner Anda, Husnul. Selamat bertugas kembali, Husnul. Baik, kita menuju ke informasi lain. Tribuners, umat Hindu di Kota Makassar ini merayakan Hari Suci Nyepi 1944 selama 3 hari, mulai Selasa hingga Kamis. Mereka ini merayakan acara peringatan Tahun Baru Saka ini di Pura Giri Nata Makassar. Dalam perayaan ini, umat Hindu melaksanakannya dengan berbagai rangkaian, seperti upacara melasti, upacara mencaru Tawung Agung, dan masih banyak lagi. Hingga puncaknya Tribuners dilaksanakan Catu Brata Penyepian. Untuk tahu rangkaian acara lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Wahyudin dari Tribun Timur. Silakan Wahyudin, laporan Anda. Baik Mufti di studio dan pemirsa Tribun News dimanapun berada. Perayaan Nyepi umat Hindu di Kota Makassar tahun ini dirayakan secara terbatas karena mengingat situasi saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Saat ini Kota Makassar sedang memberlakukan PPKM level 3, sehingga acara perayaan Nyepi ini masih dilakukan secara terbatas. Rangkaian acara perayaan Nyepi di Kota Makassar sebenarnya telah dimulai sejak Selasa lalu, 1 Maret 2022. Saat itu umat Hindu merayakannya di Pura Giri Nata Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 162, Tamalan Ria, Kota Makassar. Jadi pada hari Selasa itu mereka melaksanakan upacara melasti. Prosesinya diistilahkan ngumbeng. Jadi upacara ini seharusnya dilaksanakan di laut seperti biasanya, tapi karena situasi pandemi sehingga dilaksanakan di Pura Giri Nata Makassar. Menurut Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar, Imade Semadi, bahwa melasti adalah pembersihan Buana Agung. Dia mengatakan bahwa dalam Buana Agung atau alam semesta ini ada kekuatan positif dan ada kekuatan negatif. Sehingga melalui upacara melasti umat Hindu diharapkan telah bersih secara melakukan persembahyangan. Hari Rabu kemarin, tepatnya 2 Februari 2022, umat Hindu melaksanakan mencaru Tawung Agung. Mencaru Tawung Agung ini juga salah satu rangkaian dari Nyepi, yaitu pembersihan secara spiritual Buana Agung, yaitu alam jagat raya ini. Selain di Kota Makassar, kata Imade bahwa di Kota Maros atau di Kabupaten Maros juga diadakan arak-arakan ogoh-ogoh di Pura Agung Cakrabuana. Hal tersebut tidak dilaksanakan di Kota Makassar karena situasi yang masih dalam pandemi. Sehingga menurut
Made itu dilaksanakan di Maros. Jadi sebagian umat Hindu yang ada di Kota Makassar ke Kabupaten Maros. Nah, untuk hari ini umat Hindu merayakan Catu Bata penyepian, yaitu tidak melakukan 4 hal selama seharian, yaitu hari ini. Yang pertama itu ada amati geni atau tidak menyalakan api ataupun listrik, lampu, dan memasak dan sebagainya. Kemudian ada amati karya atau tidak mengerjakan apapun. Kemudian ada amati lelungan atau tidak bepergian. Serta amati lelanguan atau tidak bersenang-senang atau ke tempat hiburan. Jadi intinya hari ini umat Hindu merayakan Nyepi, merenung kesalahan-kesalahan atau perbuatan yang telah mereka lakukan. Baik, demikian laporan dari saya, Mufti. Baik, rekan Wahyudin. Terima kasih rekan Wahyudin atas informasi Anda dan informasi lanjutan Tribuners. Dan rekan kami Wahyudin sempat melakukan wawancara dengan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar, Imade Semadi. Berikut informasinya untuk Anda. Swastiastu, hari ini umat Hindu di Kota Makassar melaksanakan persembahyangan terkait dengan Hari Raya Nyepi. Acara ini dimulai sebenarnya dari tanggal 1 Maret 2022 kemarin, yaitu dengan melaksanakan upacara melasti namanya. Jadi upacara melasti ini dilaksanakan di Puro Girinate. Itu prosesinya itu adalah istilahnya ngubeng. Karena apa? Karena kita dalam masa PPKM level 3 harusnya melasti itu dilaksanakan di laut. Tapi karena ada masa PPKM level 3 makanya dilaksanakan di Puro Girinate. Makna daripada melasti ini adalah pembersihan Buana Agung sebenarnya, pembersihan Buana Agung yang mana di dalam Buana Agung atau alam semesta ini ada kekuatan-kekuatan yang positif, ada kekuatan negatif. Nah, melalui upacara melasti ini diharapkan umat Hindu sebelum melaksanakan berata penyepian itu semuanya bersih secara fisik, secara rohani, itu semuanya harus bersih dan suci. Nah, hari ini umat Hindu juga melaksanakan mulai tadi pagi yaitu upacara mecaru Tawur Agung. Itu sama maknanya, yaitu upacara pembersihan secara spiritual Buana Agung, yaitu alam jagat raya ini. Hari ini juga diadakan arak-arakan ogoh-ogoh di Puro Agung Cakrabuana, di Puro Agung di Puro Karyango Kostat, karena kalau di Puro Girinate memang ada pembatasan level 3 dari pemerintah Kota Makassar dan kita ingin membatasi umat yang datang. Baik Tribuners, masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif? Kalau
Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Serikat. Kan Rio, laporan pasar. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Baik, terima kasih Tribuners. Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Kita menuju ke informasi selanjutnya dari Provinsi Sulawesi Utara, Tribuners. Pasar Blante Tompaso di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Ini sudah secara resmi pastinya Tribuners dibuka pada Selasa 2 Maret 2022. Disebut pasar Blante sesuai dengan bahasa setempat. Artinya adalah pasar tempat tukar-menukar ternak sapi. Dengan hadirnya fasilitas ini, pasar Blante ini diserbu oleh ratusan peternak di tanah Minahasa. Selain menghadiri acara pembukaan pasar Blante, ini para peternak sapi juga mengikuti kontes sapi Tribuners. Dan pastinya ajang itu jadi tempat untuk transaksi jual beli, bahkan Blante yang artinya tukar-menukar sapi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Rio Nur dari Tribun Manado dengan laporannya. Silahkan Rio, laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Mufti. Jadi pada Selasa tanggal 2 Maret itu telah namanya pasar Blante sapi. Blante itu artinya tukar-menukar sapi, barter sapi. Lokasinya terletak di Tompaso, Kabupaten Minahasa. Ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Minahasa. Lokasinya sendiri itu pasar Blante itu ada di depan pasar tradisional Tompaso. Pasar ini juga baru dibuka, jadi bersamaan ada pasar tradisional dan pasar Blante ini. Kebetulan juga komunitas peternak sapi di Tompaso itu juga menggelar kontes sapi, jadi kontes sapi-sapi kelas atas yang ras yang bagus dilombakan di kontes ini. Kemudian sekaligus memang untuk kegiatan pembukaan pasar Blante ini. Jadi sapi-sapi yang di kontes ini misalnya ada sapi ras jenis PO, ada sapi Bacan, ada sapi Bali, bahkan ada yang cukup langka di Sulawesi Utara, sapi limosin ini memang sangat jarang, ada sekitar 3 ekor yang hadir di arena kontes ini. Kemudian sebenarnya ini akan dihadiri oleh Gubernur Sulut, oleh kami, tapi belum kesempatan karena Pak Gubernur sendiri sudah berangkat lebih dulu. Nanti pekan depannya saat penyerahan hadiah pengumuman pemenang kontes maka beliau akan hadir. Jadi yang hadir dalam kontes ini sekitar 100-an ternak sapi yang dibawa oleh pemiliknya. Memang acara ini juga cukup ramai, diserbu oleh para peternak yang ada di wilayah Minahasa, karena di Minahasa itu merupakan sentra ternak sapi itu berada di wilayah Minahasa bagian tengah, terdiri dari Kecamatan Tompaso, Kecamatan Langoan, dan Kecamatan Kawangkuan. Demikian, Mufti. Baik, terima kasih rekan Rio dan Tribuners. Rekan kami Rio juga sempat melakukan wawancara dengan Meiki Onibala yang merupakan tokoh masyarakat Tompaso Minahasa dan juga Novli Wawiling yang merupakan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Berikut informasinya untuk Anda. Pak, terkait dengan kegiatan ini, maksud dan tujuan pemerintah seperti apa, Pak? Yang pertama dulu, bahwa ini salah satu yang memberikan inisiator, ya, adalah tokoh masyarakat Sulawesi Utara, Bapak Heru Wawor, ya, karena persoalan pandemi ini, bagaimana kita membangkitkan pertumbuhan ekonomi, ya, seperti yang selalu digedungkan oleh Bapak Gubernur. Salah satunya adalah
bagaimana membangkitkan peternak yang ada di Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Minahasa. Ya, karena sapi-sapi ini paling banyak di Minahasa Tengah ini, Kawangkoan, Paso, Lamuan, dan sekitarnya. Nah, oleh karena itu kita buat kerjasama dengan Dinas Pertanian, ya, kita membuat satu kontes sapi untuk menggairahkan para peternak, sekaligus juga mengangkat harga sapi. Ya, coba kita lihat turunan sapi ini, Sumba atau PO, ya, supaya masyarakat di sini kan bisa melihat ternyata peternakan di Sulawesi Utara ini ya, luar biasa. Nah, kita kasih kontes, tentu berikan hadiah, dan Bapak Gubernur sangat memberikan apresiasi ya, kegiatan ini. Ya. Sayangnya Pak Gubernur kemarin waktu kami menghadap, beliau tiba-tiba berangkat ke luar daerah. Oleh karena itu direncanakan hari Rabu minggu depan Bapak Gubernur juga akan hadir untuk menyerahkan hadiah bagi para pemenang. Jadi salah satu bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya pasar belantai ini, tukar menukar, ya, istilahnya orang belantai. Termasuk di dalamnya adalah ada pasar. Dengan pergerakan ekonomi ini, saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara akan lebih meningkat. Pak, kisaran harganya sapi Pak di sini Pak berapa Pak? Di sini Lantai ini, kegiatan ini Pak. Yang pasti gairah masyarakat untuk itu kenaikan harga. Ketika terekspos begini, banyak peminat yang menaruh perhatian. Secara ekonomi kan kalau misalnya permintaan tinggi, harga akan bergerak naik. Dan itu yang diharapkan oleh pemerintah, seperti Pak Inspektur katakan tadi, akan memberi dampak pada perekonomian Sulawesi Utara. Oke. Kira-kira yang terlibat sekarang ada dari dinas mana Pak untuk penilaian ini dia Pak? Penilaian ini dinas kabupaten dan dinas provinsi atas hasil kesepakatan dan dari ketua panitia diserahkan kepada instansi teknis. Diharapkan kolaborasi antara kabupaten dan dinas itu menghasilkan untuk hasil penilaian yang penilaiannya sangat objektif. Ya. Tidak ada yang termasuk perpaduan juga antara kalau kearifan lokal itu dari yang ahli dari sini. Sehingga semua unsur itu diikut sertakan. Tribuners, sikap toleran ini terlihat jika Tribuners ini datang ke wilayah Manado. Seperti halnya pengakuan dari Ida Bagus Ketut Alit yang telah menetap puluhan tahun di wilayah Manado. Ia menuturkan para tetangganya memang yang non-Hindu, bersikap toleran dengan tidak berisik sewaktu nyepi. Selama pandemi pun dalam pelaksanaan ibadah, umat Hindu di wilayah Manado ini melakukannya dengan terbatas dan juga protokol kesehatan tetap. Yang pastinya ini rangkaian acara tetap bisa terlaksana dengan baik. Terkait informasi ini juga akan disampaikan lebih lengkapnya oleh rekan kami, Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan Arthur. Ya, selamat sore Mufti dan Tribuners. Jadi pada hari ini umat Hindu di Sulawesi Utara khususnya Manado memusatkan peribadatan Hari Raya Nyepi di Pura Jagadita yang berada di Kelurahan Taas, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kemarin sudah diadakan ibadah sembahyang Taur Kestanga yang dihadiri oleh ratusan umat Hindu di Kota Manado dan sekitarnya. Dan dalam peribadatan tersebut berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan, di mana umat juga dibatasi kedatangannya dan semua menerapkan prokes secara ketat. Dan khusus untuk tahun ini, ibadah Nyepi pada tahun ini tidak seperti biasa karena ini masih suasana pandemi. Jadi beberapa hal ada semacam pembatasan seperti tidak adanya pawai ogo-ogo dan lain sebagainya. Jadi ini memang menjadi salah satu tradisi umat Hindu yang berada di Manado, di mana umat Hindu sangat minoritas, namun mereka bisa menjalankan ibadah Nyepi dengan khusyuk dan dengan baik. Jadi itu karena suasana toleransi antar umat beragama di Kota Manado, di mana di saat umat Hindu mengadakan Nyepi, tetangga-tetangga sekeliling yang beragama non-Hindu juga turut menerapkan toleransi dengan tidak ribut-ribut,
tidak memutar musik secara keras-keras dan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu umat Hindu yang merayakan ibadah Nyepi. Jadi itu setidaknya pengakuan dari Ida Bagus Alit, Sekretaris Parisada Hindu Dharma di Kota Manado yang sudah sejak tahun 1984 bermukim di Manado. Jadi setiap harinya Raya Nyepi, suasana toleransi tercipta dengan baik di Kota Manado, di mana umat Hindu bisa merayakan ibadahnya dengan khusyuk. Demikian. Baik, terima kasih rekan Arthur atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Arthur. Baik Tribuners, perayaan Nyepi juga dilakukan oleh umat Hindu di Banjarmasin. Perayaan ini terlihat dengan menggelar ibadah di Pura Agung, Jagat Nata. Sebelum ibadah dimulai, ini terlebih dahulu dilakukan prosesi mecaru yang bertujuan untuk membersihkan atau menetralisir hal negatif. Rangkaian acara ibadah pun ini dilakukan dengan protokol kesehatan. Kemudian yang hadir ini dalam pura hanya sekitar 50% dari total kapasitas yang ada. Lebih lengkapnya mengenai kegiatan ibadah yang dilakukan akan disampaikan oleh Frans Rumbon dari Banjarmasin Post. Silakan Frans. Baik, Mufti, menyambut Hari Raya Nyepi pada hari ini. Sejak kemarin itu serangkaian peribadatan dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Kota Banjarmasin. Dan salah satu kegiatan peribadatan yang dilakukan dari sejak kemarin itu adalah ibadah, diantaranya prosesi mecaru, kemudian juga taur pesanga. Dan pelaksanaan peribadatan ini karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka pelaksanaan dilakukan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Di antaranya umat itu menggunakan masker, kemudian juga mencuci tangan sebelum memasuki area peribadatan. Kemudian untuk tema yang diangkat dalam perayaan Nyepi kali ini adalah aktualisasi nilai Tattwam ASI dalam moderasi beragama menuju Indonesia tangguh. Selain menerapkan protokol kesehatan dan juga pembatasan umat yang datang, juga ditiadakan beberapa prosesi, misalnya itu pawai ogoh-ogoh itu ditiadakan sebelum melaksanakan ibadah yang dimulai dari pukul 18 WITA. Itu umat Hindu di Banjarmasin yang hadir juga melakukan prosesi macaru. Kemudian dalam momen Hari Raya Nyepi kali ini itu pendeta di Pura Agung Jagat Nata, tempat pelaksanaan peribadatan itu berharap ada dua hal. Yang pertama, agar terciptanya kerukunan umat beragama, kemudian juga segera berakhirnya pandemi COVID-19. Demikian, Mufti. Baik, Frans. Terima kasih, Frans, atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya, dan selamat bertugas kembali, Frans. Baik, Tribuners, kita menuju informasi terakhir yang berasal dari Bandung, Tribuners. Mungkin sudah tak heran lagi jika kota Bandung ini menjadi surganya kuliner. Hingga muncul banyak tempat makan ataupun kafe yang menjadi tempat nongkrong yang asik untuk dikunjungi. Kali ini ada lokasi nongkrong dengan nilai estetika ataupun nilai seni yang tinggi. Hingga memang nuansanya ini memberikan kesan yang sangat menyenangkan jika Anda berkunjung ke sana. Namanya adalah Studio Rosid. Tempat ini berada di Jalan Cigadung Raya Tengah,
nomor 40 Kecamatan Cibenying Kaler. Pertama, datang ke studio Rosid ini, pengunjung akan langsung merasa takjub dengan koleksi barang-barang yang terlihat tak berguna, tetapi memiliki nilai seni yang tinggi. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, untuk tahu bagaimana keindahan dari tempat ini, sudah ada rekan kami Nandri Prilatama dari Tribun Jabar. Silakan Nandri, informasi Anda. Terima kasih rekan Mufti dan selamat sore Sobat Tribuners dimanapun berada. Nah, Studio Rosid ini menjadi memang salah satu dari sekian banyak tempat nongkrong menarik yang ada di Kota Bandung. Lokasinya itu berada di Jalan Cigadung Raya, Tengah nomor 40, Kecamatan Cibenying Kaler. Kafe ini memang berbeda dari kafe-kafe biasanya yang ada di Kota Bandung. Di sana memang menawarkan suasana tempat nongkrong ala pedesaan atau perkampungan, rumah-rumah yang ada di kampung itu seperti adanya penuh barang-barang jadul, mulai lesung atau penumbuk padi, kemudian coet-coet bekas, kemudian centong, kentongan, teko, hingga kendi, dan barang-barang tradisional lainnya yang sering kalian temukan biasa di rumah kakek atau nenek yang ada di pedesaan. Kemudian Pak Rosid sendiri mulai mengumpulkan barang-barang tradisional ini sejak tahun 2000 dan kemudian dia berpikir untuk membuka tempat usaha ini kafe pada tahun sekitar tahun 2017-an. Di sana juga menawarkan tidak hanya makanan-makanan modern saat ini seperti barbecue atau steak, di sana juga ada cemilan-cemilan kayak misal seperti peyem atau ulen, makan makanan tradisional, dan juga tentunya minuman-minuman khas Kota Bandung itu sendiri. Nah, di sana juga ternyata Sobat Tribuners tidak hanya kita ditawarkan dengan barang-barang jadul yang ada di sana juga ternyata ada guest house yang memang disediakan di sana per malamnya 500.000. Kemudian pengunjung pun bisa melihat karya atau hasil seni lukis yang dibuat oleh Pak Rosid ini yang memang merupakan seorang seniman lukis di Kota Bandung. Biasanya kafe ini dibuka mulai pukul 12.00 sampai pukul 22.00. Itu mungkin rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Nandri atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Dan Tribuners, rekan kami Nandri juga sempat melakukan wawancara dengan Rosid yang merupakan seniman dan kolektor barang jadul. Dan berikut informasinya untuk Anda. Pernah berdua sih di sini. Judulnya ini kepada ayah, kepada sawah. Sama ada Nanang Gawe juga di sini. Saya menangkap di galeri, saya mau di sini semua, saya ngerespon. Kang, mau tanya-tanya nih Kang. Ya. Pertama awal mula dibuatnya Studio Rosid ini seperti apa nih Kang? Ya awalnya saya waktu tahun 2000 saya udah dapat rumah di sini. 2001 dapat lahan di samping rumah. Saya ingin bikin studio. Waktu itu saya pameran tunggal di Selasar tahun 2002. Alhamdulillah terjual semua, dapat rezeki. Saya bilang ke pasukan Bapak, saya baru kali ini dapat rezeki banyak. Saya di samping rumah ada lahan 9 tumbak, saya ingin bikin studio. Ya, sebelumnya saya kan nggak punya studio, jadi workshop itu udah di bengkelnya Pak Sunaryo. Nah, akhirnya saya dapat rezeki itu, saya bikinkan studio. Nah, bentuknya pingin kayak pendopo. Jadi pingin 2 lantai, ya, otomatis kan harus kokoh. Ininya kecoran. Akhirnya ada dibantu sama Pak Stiono arsitek. Jadi saya punya konsep ini, bikin studio, terus bentuknya kayak pendopo, terus pingin 2 lantai. Akhirnya digambarin. Nah, udah itu baru kekurangan kelebihannya saya. Nah, dengan nuansa-nuansa ornamen-ornamen tradisional yang ada di sini, apa sih Kang yang ingin disampaikan sebenarnya, yang ingin diberikan kepada para pengunjung sendiri? Jadi yuk kita sama-sama merenung dengan kehidupan orang-orang dulu. Orang dulu sangat sederhana, tidak terlalu gimana ya, hidup apa adanya dan benar-benar menerima dan mensyukuri. Terus
kadang-kadang alat masak, Iya. terus alat semua. Baik Tribuners, demikianlah informasi dalam Tribun Travel Update kali ini. Jangan lupa Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.